Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. di sini yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Evan Agustiani dengan NIM 2304371. Di sini saya Lina Nurhayani dengan NIM 2310049. Perkenalkan, nama saya Niknik Dwi Pangga dengan NIM 2309151. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menampilkan sebuah video yang di dalamnya berisikan pembuktian akan miskonsepsi yang telah kami analisis kemarin. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa ada miskonsepsi mengenai cara perpindahan panas? Miskonsepsi yang pertama itu adalah konduksi. Bahwa ada anak yang mengira konduksi itu adalah api yang merambat langsung ke benda. Apakah benar begitu? Yuk kita buktikan dengan percobaan sederhana. Untuk percobaan ini kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, 2 buah gelas bening, kemudian 2 sendok dengan bahan yang berbeda. Yang pertama ada bahan logam, kemudian ada bahan plastik. Dan juga siapkan air mendidih. Nah, kita lanjut, kita tuangkan dulu air panas ke dalam 2 gelas ini. Kemudian kita masukkan sendok logam dan juga sendok plastik. Kita pegang gagang sendoknya, kemudian kita tunggu beberapa saat. Jika benar bahwa api merambat secara langsung dalam konduksi, seharusnya kedua sendok baik logam maupun plastik sama-sama cepat panas di bagian gagangnya. Tapi kenyataannya tidak. Hal ini menunjukkan bahwa bukan api yang merambat, melainkan panas yang berpindah melalui benda padat. Logam dapat mengantarkan panas dengan baik, sedangkan plastik tidak karena merupakan isolator. Jadi konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat dan tanpa perpindahan partikel. Setelah kita tunggu beberapa saat, ternyata sendok yang hantarkan panas itu adalah sendok yang bahannya logam. Mari kita buktikan oleh pendapat teman saya, apakah dari 2 sendok ini memang menghantarkan panas, apakah salah satunya? Coba kamu pegang sendoknya. Lebih terasa yang panas bahan sendok apa? Yang sendok logam. Sudah kita buktikan bahwa sendok logam adalah yang lebih cepat untuk menghantarkan panas. Dari percobaan ini kita bisa meluruskan miskonsepsi yang tadi siswa kira, bahwa konduksi itu bukan api yang merambat ke bendanya, tapi melainkan panas yang menghantarkan melalui benda padat. Dari benda padat ini yang lebih cepat menghantarkan panas itu adalah benda logam. Selanjutnya, miskonsepsi yang kedua ada konveksi. Terdapat beberapa siswa yang mengira bahwa konveksi itu merambat melalui ruang hampa, sedangkan konduksi merambat melalui cairan. Tapi benarkah begitu? Mari kita buktikan dengan percobaan berikut ini. Untuk percobaan ini, kita akan memanaskan air di dalam panci dengan pemanas atau kompor di bagian bawahnya. Lalu nanti kita akan menambahkan sedikit pewarna makanan untuk mempermudah melihat pergerakan aliran air yang terbentuk. Sekarang, perhatikan dengan saksama. Pada wadah berisi air, saya tambahkan beberapa tetes pewarna dan potongan kecil kertas di permukaan air. Ketika bagian bawah wadah dipanaskan, kita akan melihat perubahan yang terjadi. Begitu air mulai mendidih, potongan kertas yang awalnya diam di permukaan mulai bergerak naik dan turun mengikuti aliran air. Pewarna juga mulai bergerak naik dari bagian bawah membentuk arus yang berputar. Gerakan ini menunjukkan bahwa air yang dipanaskan di bagian bawah menjadi lebih ringan dan naik ke atas, sementara air yang lebih dingin di bagian atas turun untuk menggantikannya. Akibatnya, terbentuklah arus sirkulasi dalam air. Inilah yang disebut konveksi, yaitu perpindahan panas melalui pergerakan fluida. Kalau begitu, apakah konveksi seperti ini bisa terjadi di ruang hampa? Disinilah sering muncul kesalahpahaman. Banyak yang mengira konveksi bisa terjadi di ruang hampa, padahal itu tidak mungkin. Konveksi memerlukan medium seperti cairan atau gas sebagai penghantar panas.
Di ruang hampa, tidak ada partikel atau fluida yang bisa bergerak sehingga tidak ada aliran panas yang bisa terjadi melalui konveksi. Dengan percobaan ini, kita dapat meluruskan miskonsepsi siswa yang tadi. Ternyata konveksi hanya bisa berlangsung di dalam cairan atau gas, sementara di ruang hampa, panas hanya berpindah melalui radiasi. Untuk penjelasan atau pembuktian mengenai radiasi akan disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Yang ketiga, radiasi. Banyak siswa yang mengira bahwa panas dari api unggun atau nyala api berpindah melalui udara sebagai peran utama. Padahal, anggapan itu keliru. Mari kita coba buktikan dengan melakukan praktik sederhana. Alat dan bahan yang kita perlukan di sini ada gelas bening, lilin, dan juga korek. Pertama-tama, kita nyalakan lilin menggunakan korek. Nah, di sini secara tidak langsung, tangan yang dekat dengan nyala lilin akan terasa hangat. Nah, sekarang kita coba tutup lilin dengan menggunakan gelas bening. Setelah saya coba dengan menggunakan gelas ataupun tidak, tangan akan terasa tetap hangat. Jadi, kesimpulannya panas api sampai ke tubuh kita terutama karena radiasi, bukan karena udara. Sekian dari kami, terima kasih dan semoga bermanfaat. Dadah!